Perusahaan transnasional atau multinational corporation atau MNC dalam hukum internasional. Perusahaan transnasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan besar yang mengendalikan aset dan kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Dalam hukum internasional, MNC merupakan entitas ekonomi yang beroperasi lintas batas negara, mempengaruhi hubungan internasional, dan memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan, kebijakan ekonomi, serta peraturan antar negara. Mengapa subjek tersebut dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional? MNC atau perusahaan transnasional dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional karena beroperasi di berbagai negara dan memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. MNC terlibat dalam interaksi ekonomi lintas batas, mempengaruhi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik negara tempat mereka beroperasi. Mereka juga memiliki kekuatan ekonomi yang dapat memengaruhi pasar global, kebijakan perdagangan, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Selain itu, MNC dapat dikenakan tanggung jawab hukum internasional dan sering terlibat dalam perundingan internasional mengenai perdagangan, lingkungan, dan kebijakan ekonomi. Contoh subjek MNC dalam hukum internasional. Yang pertama, Apple. Apple beroperasi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Asia, sehingga tunduk pada berbagai hukum internasional terkait bisnis dan teknologi. Yang kedua, Nestle. Beroperasi dalam industri pangan global dengan sumber bahan baku dari berbagai negara berkembang. Yang ketiga, ExxonMobil, salah satu perusahaan energi terbesar di dunia dengan operasi eksplorasi dan produksi minyak di berbagai negara. Permasalahan MNC dalam hukum internasional. Yang pertama, pajak dan penghindaran pajak. Banyak MNC menggunakan strategi tax avoidance atau penghindaran pajak dengan menyalurkan keuntungan ke negara dengan pajak terendah atau tax havens. Contoh kasus terjadi pada Apple versus Uni Eropa pada tahun 2016 sampai 2020. Uni Eropa menuduh Apple menerima keuntungan pajak ilegal dari Irlandia sebesar 13 miliar euro. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM dan eksploitasi tenaga kerja. MNC sering dikritik karena mempekerjakan buruh murah, menggunakan tenaga kerja anak, atau terlibat dalam pelanggaran HAM secara tidak langsung. Terjadi pada Nestle dan Cargill versus bunuh anak Afrika Barat tahun 2021. Nestle digugat di Amerika Serikat atas dugaan eksploitasi buruh anak dalam industri kakao di pantai Gading dan Ghana. Yang ketiga, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Banyak MNC, terutama di sektor energi dan manufaktur, berkontribusi terhadap polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Seperti yang terjadi pada ExxonMobil versus negara bagian New York tahun 2019. ExxonMobil dituduh menipu investor dengan menyembunyikan resiko perubahan iklim. Yang keempat, persaingan usaha dan monopoli. Beberapa MNC menghadapi tuduhan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang terjadi pada Apple versus Uni Eropa. Apple dituduh memonopoli sistem pembayaran dalam App Store. Yang kelima, privasi data dan keamanan cyber. MNC teknologi sering menghadapi masalah terkait perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan informasi pengguna, seperti yang terjadi pada Facebook Meta versus Uni Eropa atau GDPR. Facebook didenda miliaran dolar karena melanggar regulasi perlindungan data pengguna di Uni Eropa. Secara keseluruhan, meskipun MNC bukanlah subjek utama dalam hukum internasional seperti negara, mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hubungan internasional, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.